Eagle Active 3 Pro. I can't go back to you, my friend. Don't even ask. Don't play pretend. You know you left me lonely. I could tell them the whole story. It may take a couple hours. Ini adalah line up speaker yang menurut gue cukup menarik karena dia masuk ke segmen tengah ya. Dari sisi harganya dia ada di tengah-tengah antara line up Eagle yang lain. Untuk Active 3 Pro ini dijual di harga Rp599.000 dan kalau kalian berminat udah ada link pembeliannya di pojok bawah layar kalian ataupun gua taruh linknya di deskripsi di bawah. Untuk Active 3 Pro ini mempunyai desain yang udah berubah banget dibandingkan generasi pendulunya Active 2 Pro. Dia lebih fresh menurut gue dari sisi desain dan tampilannya. Memang kalau kalian lihat sisa desainnya ini bukanlah yang original banget ya, karena yang pertama kali ada desain seperti ini tuh dari brand Bose Soundlink Flex, terus kemudian disusul dengan brand-brand lain seperti 3-bit Stormbox Flow dan juga sekarang Eagle Active 3 Pro ini. Gue termasuk hal yang cukup suka sih dari sisi form factornya, karena menurut gue dari sisi size-nya ini termasuk size yang masih portable, beratnya juga cukup oke buat kalian bawa, dari sisi desainnya masih termasuk yang good looking, dan kalau kalian ngomongin dari sisi build quality-nya ini terbilang bagus banget ya untuk harga yang ditawarkan. Karena ketika gue memang melihat untuk pertama kalinya dan gue pegang secara langsung, materialnya ini berasa lumayan premium ya, terutama di bagian bodinya yang memang udah dilipisin sama silikon rubber, dan di bagian depannya ini grillnya full metal, dan gue melihat build quality-nya pun terlihat cukup rapih sih. Untuk material plastiknya ada di sisi bagian belakang ya, di bagian pasif radiatornya ini, tapi memang di sini dikasih kayak motif gitu, jadi overall gue melihat dari sisi build quality-nya pun terlihat premium. Di bagian kanan sini kayak ada strap kecil buat kalian gantung di tas, dan untuk layoutnya sendiri Active 3 Pro ini bisa kalian taruh vertikal maupun horizontal, karena di bagian bawah ada 4 buah kaki dan di bagian belakangnya juga ada 4 buah kaki karet yang akan menahan speaker ini. Di sisi kiri ada charging port yang udah menggunakan USB Type-C. Di sini yang gue suka charging portnya ini udah open port ya, tapi dia udah tersertifikasi dengan IP67 yang berarti fully waterproof. Jadi speaker ini bisa kalian cemplungin ke air, dia bisa bertahan hingga kedalaman 1,5 meter dalam waktu 30 menit tanpa perlu flap karet seperti ini. Ini udah diterapkan di speaker yang cukup premium seperti JBL Flip Series. Jadi sebenarnya gue suka dengan tipe open port seperti ini, nggak ribet kalau kalian ngecharge, tapi mungkin kekurangannya memang nggak ada input apa-apa lagi di Active 3 Pro ini ya, seperti auxiliary dan lain sebagainya, hanya ada Bluetooth aja. Ya dimana untuk Bluetooth sendiri udah menggunakan versi terbaru, versi 5.3. Untuk di bagian atas ini ada tombol-tombol yang cukup lengkap dan fungsional, dan juga di bagian atas ini juga ada indikator untuk sisa daya tahan baterainya. Ada lubang yang dimana ini berfungsi sebagai mikrofon, jadi kalian bisa langsung mengangkat panggilan telepon melalui Eagle Active 3 Pro ini. Untuk kualitas mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita tes untuk kualitas built-in mikrofon dari Eagle Active 3 Pro, yang dimana mikrofonnya di atas ini dan langsung gue arahin ke mulut gue. Jadi kalian bisa langsung menilai mengenai kualitas mikrofonnya. Jarak dari gue ke speaker sekitar 15 cm, dan kalau gue jauhin mungkin sekitar 40 cm. Kualitasnya seperti ini. Cek-cek 1, 2, 3. Tinggal kalian lihat aja ya mengenai kualitas dari built-in mikrofon Active 3 Pro. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, selanjutnya untuk fitur-fitur lainnya seperti TWS mode juga di sini udah ada ya fitur TWS mode. Jadi kalau kalian punya 2 buah Eagle Active 3 Pro, kalian bisa mempairing bersama sebagai stereo speaker. Untuk daya tahan baterainya sendiri, dia mempunyai kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Angka baterai yang besar banget untuk sebuah speaker yang size-nya cukup compact seperti ini. Nggak heran karena memang daya tahan baterai di sini tuh terbilang awet ya. Jadi ketika gue coba 2 hari ini hanya berkurang 1 titik aja yang ada di baterai indikator yang di sisi bagian atas ini, dan untuk di Eagle Active 3 Pro ini dia diklaim bisa mencapai 15 jam di intensitas volume 50%. Kemudian dari sisi konfigurasi driver sendiri, dia mempunyai 1 buah woofer dan 1 buah tweeter. Kemudian ada 2 buah pasif radiator yang terletak di sisi bagian belakangnya. Dan yang terakhir pastinya Eagle Active 3 Pro ini sudah mensupport aplikasi dari Eagle sendiri, yang dimana dalam aplikasi tersebut kalian bisa memilih 6 preset equalizer yang disediakan Eagle, dan juga kalian bisa mengcustom equalizer sesuai dengan keinginan kalian.
Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian sound quality dari Active 3 Pro ini ya. Seperti biasa, sound quality subjektif. Apa yang akan gue share di sini murni pendapat gue pribadi. Dan untuk Active 3 Pro ini, gue udah sempat meng-compare dengan generasi pendahulunya, Active 2 Pro yang ini, dan juga gue sempat meng-compare dengan 3-bit Xsound Go. Jadi memang di sini gue akan share ya mengenai perbedaan di antara ketiga speaker ini. Yang dimana ketika gue dengerin Active 3 Pro ini, mungkin ini sebenarnya speaker yang proper, yang bagus dari sisi sound quality-nya, tapi bukan buat gue. Kenapa gue bilang gitu? Karena memang gue merasa speaker ini tuh mungkin mayoritas orang bisa suka dengan karakter suaranya, tapi kalau buat gue pribadi ada kekurangan yang gue rasakan di Active 3 Pro ini. Secara default, suara dari Active 3 Pro ini mirip banget sama line up yang Eagle keluarin di tahun 2024 ini, baik dari Eagle Fortis 2, Eagle Home 2, dan Eagle Active 3 Pro ini. Kalau kalian udah sering nonton review gue mengenai Eagle di tahun 2024 ini, kalian akan tahu ya kalau memang Active 3 Pro ini secara suara akan berasa di boost di area vokalnya. Ini bukan suatu hal yang negatif, tapi balik lagi ke masalah selera aja. Yang dimana ketika gue dengerin awal, gue langsung merasa vokalnya ini maju banget, meskipun vokalnya berasa tebal, full body, tapi dari sisi kolorasinya gue merasa di sini akan berasa cukup bindeng ya untuk area vokalnya. Yang dalam artian gue nggak merasa vokalnya itu natural, at least ketika gue compare dengan Xsound Go. Untuk di bagian treble sendiri, gue merasa treble di sini ketika gue denger awal berasa agak bright, tapi setelah gue denger untuk di bagian treble sebenarnya dia termasuk yang roll off. Jadi ketika gue coba untuk suara simbal gitu, di Xsound gue berasa ting, di sini agak berasa teng gitu. Jadi agak sedikit diturunkan, dan gue sebenarnya nggak masalah dengan hal tersebut. Tapi kalau kalian suka dengan treble yang extend, clarity yang lebih oke, Xsound gue akan lebih baik dari sisi treble-nya. Vokalnya pun itu balik lagi ke masalah selera, tapi yang jelas Xsound gue menawarkan vokal yang lebih natural meskipun berasanya agak tipis dibandingkan vokal di Active 3 Pro ini. Satu kelebihan yang utama yang kalian bisa rasakan di Active 3 Pro ini ketika kalian pakai buat nonton YouTube. Ketika gue coba pakai buat nonton review di YouTube ataupun podcast, suaranya terdengar clear dan jelas, dan bahkan bisa gue bilang suaranya sebenarnya enak loh dari sisi vokalnya ketika gue pakai buat nonton YouTube. Tapi ketika gue pakai buat denger lagu, memang akan lebih berasa sisi kolorasinya tersebut. Dan kalau ngomongin hal yang spesial dari Active 3 Pro ini justru ada di bagian bassnya, yang dimana mayoritas orang gue jamin akan suka atau puas dengan bass yang ada di Active 3 Pro ini. Karena memang untuk pertama kali gue melihat dari sisi form factor yang size-nya cukup compact, tipis speakernya seperti ini, dia bisa menghasilkan bass yang berasanya tuh full ya, kayak seperti gue merasa speaker yang lebih besar dibandingkan size yang ditawarkan. Kalau kalian compare dengan Active 2 Pro, Active 2 Pro menawarkan bass yang akan kalah dibandingkan Active 3 Pro ini karena berasa dentumannya berasa besar, kuantitasnya, tapi juga masih cukup terkontrol, dan yang gue surprise, dia nggak berasa boxy sama sekali. Dan kalian akan merasa untuk berbagai macam genre lagu ini akan tipikal bass yang bisa menghasilkan yang fun ya. Jadi kayak gue pakai tuh berasanya enak aja gitu dari sisi bassnya. Tapi sekali lagi, kalau kalian suka dengan bass. Dan ketika kita ngomongin dari sisi power, di sini juga salah satu kelebihan utama yang ditawarkan Active 3 Pro, karena memang untuk size yang dimiliki, powernya ini berasa powerful banget. Jadi ketika gue compare dengan adiknya Active 2 Pro maupun 3-bit Xsound Go, keduanya itu akan kalah dari sisi loudness-nya. Yang gue surprise sih untuk di volume 40% atau 50% aja tuh udah cukup kenceng. Untuk di indoor sekitar 20 meter persegi ke bawah itu udah lebih dari cukup. Dan ketika gue coba fullin di 100%, ternyata intensitas bassnya tuh nggak menurun, bahkan dia tetap masih berasa bassnya besar dan terjaga, nggak terlalu berasa distorsinya even di volume 100%. Mungkin yang sedikit mengganggu untuk di indoor di volume maksimal tersebut adalah di bagian memang vokalnya, yang dimana akan terlalu maju, akan terlalu berasa shouty, jadi gue sendiri nggak nyaman menggunakan di volume besar tersebut. Tapi kalau buat outdoor, ini akan membantu karena berasanya jadi kencang ya untuk di bagian loudness-nya. Dan kalau kalian tanya mengenai customize equalizer, memang gue baru 2 hari megang Active 3 Pro ini, dan gue coba sih mengcustom equalizer dari Active 3 Pro ini. Tapi memang sampai sekarang ketika gue membuat review ini, gue belum bener-bener menemukan suara yang gue inginkan di Active 3 Pro ini, terutama di bagian vokalnya.
agak sedikit lebih susah atau kesulitan dibandingkan ketika gue custom untuk di Eagle Fortis 2 yang lebih gampang buat gue achieve suaranya ya. Untuk di Active 3 Pro ini kayak ada yang kurang aja ketika gue memainkan equalizer. Jadi seperti ini gue belum berani share untuk customize equalizer ke kalian karena memang gue pribadi belum menemukan yang bener-bener pas. Jadi so far gue tetap menggunakan defaultnya atau yang smooth di bagian preset equalizer yang dimiliki Eagle, atau gue tetap menggunakan customize equalizer di lagu-lagu tertentu, tapi gue merasa customize equalizer tersebut nggak bisa benar-benar 100% lebih baik dibandingkan equalizer bawaannya. Oke, jadi paling itu aja ya yang bisa gue share mengenai first impression gue tentang Active 3 Pro ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, tinggal cek link pembeliannya, dan sekarang di akhir video gue akan puterin sedikit sound sample dari Active 3 Pro versus 3-Bit X Sound Go. Thank you buat kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.